Menjadi kuat seperti menjadi perempuan. Kamu gak akan pernah mengatakan hal sesungguhnya di depan orang banyak. Tidak perlu ada persamaan untuk bisa menemukan hal baik pada seseorang. Kesopanan menjadi nilai yang luar biasa di mana kekacauan sudah sangat ramai. Wanita memang punya banyak kelebihan. Tapi umumnya kita lebih mampu memegang tas ketimbang senjata. Sumber daya yang paling hebat bagi negara makmur bukanlah alam melainkan manusianya. Pemerintah harus bisa membuat warga negara mengeluarkan seluruh kemampuannya. Jangan tunjukkan kelemahan kamu di depan orang lain. Sebaiknya rasa hati disimpan sehingga bisa berfungsi dengan baik. Butuh pengorbanan lebih dalam mengenal musuh karena terkadang kamu bisa punya kesempatan untuk mengubah mereka jadi temanmu. Butuh bertahun-tahun lagi, lebih lama dari usia saya, sampai nanti ada perempuan lain yang akan menjadi pimpinan partai atau perdana menteri. Biarkan anak-anak kita tumbuh tinggi, sebagian lebih tinggi dari yang lain kalau memang mereka mampu. Saya punya kemampuan seorang perempuan untuk tetap menjalani pekerjaan dan terus melakukannya saat yang lain sudah menyerah dan kabur. Saya suka argumen, saya suka berdebat. Saya memang tidak mengharap orang lain cuma duduk saja dan setuju dengan semua sikap saya, itu bukan tugas mereka. Jika kamu ingin berdebat, tanya lelaki. Jika ingin segala sesuatunya beres, tanya perempuan. Tidak ada orang yang benar-benar ikhlas dan tulus dalam membantu. Mereka pasti punya tujuan dan itu uang. Memang hanya ayam jantan yang bisa berkokok. Tapi jangan lupa, hanya ayam betina yang bisa bertelur. Perempuan yang mampu mengatasi masalah rumah tangganya akan mampu mengatasi negara. Pemimpin yang sukses adalah yang percaya pada kemampuan mereka untuk membuat perbedaan positif. Percaya diri dalam mengerjakan berbagai tugas memang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Namun, menaruh kepercayaan yang terlalu tinggi kepada diri sendiri akan menyebabkan arogansi, kesombongan, dan kehancuran diri. Jika Anda tidak dapat memberi makan ratusan orang, maka berilah makan satu orang saja. Jika kita tidak memiliki kedamaian, itu karena kita melupakan bahwa kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita menolong mereka yang sekarat, mereka yang miskin, mereka yang sendirian dan mereka yang tidak diinginkan menurut anugerah yang telah kita terima serta jangan biarkan kita malu dan berlambat-lambat untuk melakukan pekerjaan yang rendah hati. Bukan karena kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, namun karena kita melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Keajaiban tidak terjadi ketika kita melakukan pekerjaan, tetapi ketika kita bahagia saat melakukannya. Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat aku tangani. Aku hanya berharap bahwa Tuhan tidak mempercayakanku hal-hal tersebut. Cinta dimulai dari rumah dan cinta bukanlah apa yang kita lakukan tetapi seberapa besar cinta yang kita berikan dalam perbuatan kita. Sukacita adalah doa, sukacita adalah kekuatan, sukacita adalah kasih. Sukacita adalah sebuah kasih sejati yang dapat menangkap jiwa. Salah satu penyakit terbesar adalah ketika kita menjadi tidak berguna bagi orang lain. Bagikan cinta kemanapun Anda pergi, jangan biarkan seorang pun meninggalkan Anda tanpa merasa bahagia. Setialah pada hal-hal yang kecil karena di dalamnya terletak kekuatan kita. Tuhan tidak menginginkan kita untuk sukses, Dia hanya ingin kita mencoba. Kita merasa bahwa perbuatan kita rasanya seperti sebuah titik hujan di atas samudera, namun, samudera akan berkurang jika tidak ada air hujan yang turun. Menjadi orang yang tidak diinginkan,
tidak dicintai, tidak dipedulikan, bahwa mereka yang dilupakan merupakan sebuah kelaparan terbesar, bahkan melebihi seorang yang miskin yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Dengan peluang ekonomi, kadang-kadang memastikan bahwa jika mereka tidak berada di tempat di mana mereka dapat memiliki pekerjaan yang baik, bahwa ketika mereka memiliki peluang ekonomi, mereka memiliki alat digital untuk digunakan. Kami juga melihat pertanian. Apakah kita memastikan bahwa kita membagikan benih terbaru kepada perempuan sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dari pertanian mereka? Jenis benih baru yang keluar untuk seorang pria, katakanlah, itu tahan kekeringan, karena, tentu saja, hujan sedang berubah di Afrika dengan perubahan iklim. Jika Anda tidak meletakkannya di tangan seorang wanita, ia menang belum tentu mendapatkannya. Kami melihat menghancurkan semua hambatan itu. Di negara berkembang, mereka belum memiliki smartphone. Mereka memiliki telepon plastik yang lebih tua, tetapi wanita menabung untuk itu, karena mereka tidak memiliki akses ke bank. Memiliki akses ke uang digital mengubah segalanya untuknya karena dia sebenarnya tidak harus bernegosiasi dengan suaminya, yang akan dia beritahu Anda sangat sulit dalam keadaan ini, terutama ketika sarananya sedikit. Dia diharapkan memiliki uang untuk membayar kesehatan anak-anak atau untuk membantu biaya sekolah. Para ibu mungkin mengatakan mereka akan pergi ke dokter. Di negara-negara miskin, ibu biasanya bertanggung jawab atas kesehatan anak-anak mereka. Tetapi menyusui dan bepergian ke klinik membutuhkan waktu, dan penelitian menunjukkan bahwa perawatan kesehatan adalah salah satu pertukaran pertama yang dilakukan wanita ketika mereka terlalu sibuk. Jika Anda bertanya, siapa yang memiliki peluang untuk pindah ke kota dan mendapatkan pekerjaan yang baik di negara berkembang? Itu laki-laki. Siapa yang tersisa untuk merawat anak-anak di rumah? Wanita itu adalah keinginan kami untuk membawa setiap hal baik kepada anak-anak kami adalah kekuatan untuk kebaikan di seluruh dunia. Itulah yang mendorong masyarakat maju. Luangkan waktu untuk belajar tentang kehidupan wanita di seluruh dunia, dan cobalah untuk memainkan bagian kecil dalam perjuangan mereka untuk menciptakan masa depan yang layak mereka dapatkan. Latar belakang saya adalah sains komputer dan sekolah bisnis. Jadi pada akhirnya saya bekerja di tempat saya menjalankan kelompok produk, pengembangan, pengujian, pemasaran, pendidikan pengguna. Pekerjaan rumah adalah yang utama, jadi anak perempuan sering tertinggal di sekolah. Statistik global menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan, bukan laki-laki, yang tidak tahu cara membaca. Jika Anda berhasil, itu karena di suatu tempat, kadang-kadang, seseorang memberi Anda kehidupan atau ide yang memulai Anda ke arah yang benar. Ingat juga bahwa Anda berhutang budi pada kehidupan sampai Anda membantu orang yang kurang beruntung, sama seperti Anda dibantu. Pekerjaan terbesar yang kami lakukan adalah vaksin, karena itu menyelamatkan nyawa, dan juga keluarga berencana. Karena jika seorang wanita dapat mengatur ruang kelahiran anak-anaknya, itu mengubah segalanya untuk kesehatannya dan kesehatan anaknya. Terkadang orang-orang yang paling tidak bisa membantu Anda adalah yang paling menginspirasi Anda. Kita harus melihatnya dari negara ke negara. Di tempat-tempat seperti dunia berkembang di mana, seperti yang Anda katakan, di Mumbai, ada jarak 5 jam antara apa yang dilakukan wanita dan pria. Anda harus mulai dengan mengenali masalah dan membicarakannya, mencoba mengubah peran itu. Semua wanita, dimanapun, memiliki harapan yang sama. Kami ingin menjadi mandiri dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang yang kita cintai. Kita harus berhati-hati dalam cara kita menggunakan cahaya yang menyinari kita.
Para ibu mungkin mengatakan mereka akan pergi ke dokter. Di negara-negara miskin, ibu biasanya bertanggung jawab atas kesehatan anak-anak mereka. Tetapi menyusui dan bepergian ke klinik membutuhkan waktu, dan penelitian menunjukkan bahwa perawatan kesehatan adalah salah satu pertukaran pertama yang dilakukan wanita ketika mereka terlalu sibuk. Wanita dengan suara menurut definisi adalah wanita yang kuat. Tetapi pencarian untuk menemukan suara itu bisa sangat sulit. Wanita dan gadis harus bisa menentukan masa depan mereka sendiri, dimanapun mereka dilahirkan. Satu-satunya cara apabila Anda akan mengendalikan kehidupan finansial Anda secara permanen adalah menggali lebih dalam dan memperbaiki akar permasalahan. Jika Anda tidak berada di atas uang Anda menempatkan risiko keuangan Anda dalam bahaya. Kami cenderung fokus pada aset dan melupakan utang. Keamanan keuangan membutuhkan untuk menghadap ke gambaran besar, aset dikurangi utang. Orang-orang harus belajar, jika mereka tidak memiliki kue di toples, maka mereka tidak dapat memakan kue. Jika seorang anak, suami istri, pasangan hidup, atau orang tua bergantung pada Anda dan penghasilan Anda, maka Anda membutuhkan asuransi jiwa. Ketika Anda kehilangan sesuatu dalam hidup Anda, berhentilah berpikir itu adalah kerugian bagi Anda. Itu adalah hadiah yang telah diberikan kepada Anda sehingga Anda bisa mendapatkan jalan yang benar ke tempat yang seharusnya Anda tuju, bukan ke tempat yang Anda pikir seharusnya Anda pergi. Tidak ada yang pernah mencapai kebebasan finansial dengan resolusi bulan Januari yang ditinggalkan pada bulan Februari. Memiliki rumah adalah kunci kekayaan, baik kemakmuran finansial dan keamanan emosional. Setiap kekhawatiran finansial yang ingin Anda hilangkan dan impian finansial yang ingin Anda capai datang dari mengambil langkah-langkah kecil hari ini yang menempatkan Anda pada jalur menuju tujuan Anda. Ketika Anda bahagia, Anda akan menemukan sukacita murni dalam hidup Anda. Tidak ada penyesalan dalam keadaan bahagia ini, dan itu adalah tujuan yang patut diperjuangkan di semua bidang kehidupan Anda. Ketika Anda bersyukur, ketika Anda dapat melihat apa yang Anda miliki, Anda membuka kunci berkah untuk mengalir dalam hidup Anda. Kemurahan hati yang sejati adalah persembahan, diberikan dengan bebas dan keluar dari cinta yang murni. Tidak ada ikatan, tidak ada harapan. Waktu dan cinta adalah milik yang paling berharga yang dapat Anda bagikan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dapat dengan mudah mengambil tempat di belakang untuk kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin memetakan rute ke tujuan Anda jika Anda tidak tahu dari mana Anda memulainya. Bagian terbesar dari kebebasan finansial adalah membuat hati dan pikiran Anda terbebas dari kekhawatiran tentang bagaimana kehidupan. Saya tidak berpikir saya sukses hanya karena saya punya uang. Saya berhasil karena saya mencintai siapa saya dan saya tidak menyesal. Dan saya berhasil karena saya memiliki hati yang besar dan saya memiliki belas kasihan dan saya peduli dan saya akan senang dengan atau tanpa uang. Seorang wanita yang bijaksana mengakui ketika hidupnya tidak seimbang dan memanggil keberanian untuk bertindak memperbaikinya. Dia tahu arti kemurahan hati sejati. Kebahagiaan adalah hadiah untuk hidup yang dijalani secara harmonis, dengan keberanian dan kasih karunia. Kunci untuk menghasilkan uang adalah tetap berinvestasi. Anda tahu Anda sedang menuju kesuksesan jika Anda mau melakukan pekerjaan Anda tanpa mendapatkan bayaran dari melakukan pekerjaan tersebut. Filosofi saya adalah bahwa Anda tidak hanya bertanggung jawab atas hidup Anda tapi melakukan yang terbaik pada saat ini akan menempatkan Anda di tempat terbaik di momen berikutnya. Ciptakan penglihatan tertinggi dan termegah bagi hidup Anda, karena Anda menjadi apa yang Anda percayai. Kunci untuk mewujudkan sebuah mimpi adalah tidak berfokus pada kesuksesan tetapi pada signifikansi.
dan bahkan langkah-langkah kecil serta sedikit kemenangan di sepanjang jalan Anda akan memberi makna lebih besar. Semua orang memiliki panggilan, dan pekerjaan sejati Anda dalam hidup adalah untuk mencari tahu sesegera mungkin siapa diri Anda dan untuk mulai menghormatinya dengan cara terbaik bagi diri Anda sendiri. Pahamilah bahwa hak untuk memilih jalan Anda sendiri adalah hak istimewa yang kudus. Gunakan hak itu. Sadari akan setiap kemungkinan yang ada. Kelilingi diri Anda hanya dengan orang-orang yang akan mengangkat Anda lebih tinggi. Pilihan untuk menjadi yang terbaik dimulai dengan menyelaraskan pikiran dan kata-kata Anda dengan maksud untuk membutuhkan lebih banyak dari diri Anda sendiri. Seringkali kita bahkan tidak menyadari siapa diri kita karena kita begitu sibuk mencoba untuk menjalankan gagasan orang lain. Tapi orang lain dan pendapat mereka tidak memiliki kekuatan dalam menentukan takdir kita. Semakin banyak Anda memuji dan merayakan hidup Anda, semakin banyak kehidupan yang bisa Anda rayakan. Yang saya tahu adalah jika Anda melakukan pekerjaan yang Anda cintai, dan pekerjaan memenuhi Anda, selebihnya akan datang. Ubah luka Anda menjadi kebijaksanaan. Lakukan satu hal yang menurut Anda tidak bisa Anda lakukan. Gagal melakukannya. Coba lagi. Lakukan yang lebih baik untuk yang kedua kalinya. Satu-satunya orang yang tidak pernah jatuh adalah mereka yang tidak pernah memasang kawat tinggi. Inilah saat Anda untuk memilikinya. Setiap kali Anda menyatakan apa yang Anda inginkan atau percaya, Anda adalah orang pertama yang mendengarnya. Ini adalah pesan untuk Anda dan orang lain tentang apa yang Anda anggap mungkin. Jangan meletakkan langit-langit pada diri Anda sendiri. Hasil dari keberhasilan materi memberi Anda kemampuan untuk berkonsentrasi pada hal-hal lain yang sangat penting. Dan itu bisa membuat perbedaan. Tidak hanya dalam kehidupan Anda sendiri tapi juga dalam kehidupan orang lain. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup untuk dipelajari adalah jembatan mana yang harus dilalui dan jembatan mana yang harus dibakar. Integritas sejati melakukan hal yang benar. Mengetahui bahwa tidak ada yang tahu apakah Anda melakukannya atau tidak. Anda bisa mendapatkan semuanya, tidak semuanya sekaligus.